على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Alhamdulillahil wahidil ahad Al-Malikil Fardis Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad alladzi arsyadana ila sabilir rasyad alladzina tamassaku bi sunnatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, faya ayyuhal amirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa usikum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala azza man qa'il fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja-puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat karunia dan pertolongannya kita dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan kewajiban tersebut kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, juga kepada umatnya termasuk kita semua yang senantiasa masih berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak kita di akhir termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah, dari atas mimbar ini tidak lupa khatib mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kehadirin yang hadir di masjid yang mulia ini untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan iman dan takwa itulah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk meraih ridhonya. Dengan ridhonya pula kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh seorang ulama. Ulama ini bercerita bahwa sekitar 4 tahun yang lalu ada seorang ulama sekaligus dai di negara Maroko, yang mana ulama dan dai ini bermimpi dijumpai baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasul senantiasa datang kepada beliau selama 3 malam berturut-turut. Karena baginda Rasul senantiasa datang kepada beliau dalam 3 malam berturut-turut, akhirnya beliau kemudian meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kemudian baginda Rasul pun tetap datang kepadanya dengan satu pesan yang sama. Pesannya adalah, hendaklah engkau pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah, ke sebuah perkampungan kecil di sana, untuk menemui seseorang yang bernama Fulan bin Fulan. Dengan keyakinan yang tinggi, akhirnya ulama dan dai ini kemudian berangkat ke kota Mekah Al-Mukarramah. Setelah kemudian melakukan ibadah umroh, lalu kemudian
bertanya ke beberapa orang yang dikenalnya di kota tersebut untuk memberikan petunjuk terhadap sebuah tempat yang memang ingin dituju. Akhirnya setelah mendapatkan lokasi yang memang diinginkan, ulama dan dai ini kemudian menelusuri jalan sampai akhirnya sampai kepada pedesaan yang sangat terpencil tersebut. Lalu bertanya kepada ketua kabilah, ketua suku yang ada di tempat tersebut, dan bertanya tentang seseorang yang bernama Fulan bin Fulan. Yang mengherankan adalah ketua kabilah ini kemudian bertanya, untuk apa engkau ingin menemui orang ini? Orang ini bukanlah orang yang luar biasa. Bahkan kami menganggapnya bukanlah seorang ahli ibadah, bukan ahli beramal. Jadi untuk apa engkau jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menemui orang tersebut? Namun karena mengingat pesan dari baginda Rasulullah SAW dalam dirinya, tetap bersikukuh untuk menemui orang tersebut sampai akhirnya kemudian ditunjukkan kepada rumahnya. Sampai akhirnya ketika sampai kepada rumah orang yang dituju tersebut, kemudian mengetuk pintunya dan kemudian keluarlah seseorang dari rumah tersebut, lalu kemudian bertanya, apakah ini Fulan bin Fulan? Berpesan bahwa orang tersebut, pemilik rumah tersebut, baginda Rasul katakan sebagai seorang umat beliau yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perkataan tersebut, orang ini kaget, bercampur bingung. Lalu dia bertanya, apakah engkau tidak salah? Apakah engkau tidak salah? Dan apakah engkau tidak salah? Lalu orang ini mengatakan, atau ulama ini mengatakan, tidak salah. Engkau saja dan Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan kepada. Lalu kemudian orang ini mengingat dan mengingat, sampai akhirnya kemudian menjawab, ya, aku memiliki satu amalan. Yang sesungguhnya amalan itu, sepengetahuanku hanya aku saja, keluargaku dan Allah SWT yang mengetahui. Lalu kemudian ulama yang bertanya, tolong sampaikan, apakah amalan itu? Lalu tuan rumah ini kemudian menjawab, amalanku adalah, sesungguhnya aku memiliki seorang tetangga. Tetanggaku adalah seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya, dan dia memiliki beberapa orang anak. Dan setelah meninggal suaminya, aku melihat tetanggaku ini dalam keadaan yang sangat payah sekali. Lalu kemudian aku mengumpulkan keluargaku dan aku menyampaikan kepada mereka bagaimana jika harta yang kita miliki, penghasilan bulanan yang aku miliki, dibagi menjadi 2 bagian saja. Akhirnya istrinya menyetujui dan anaknya pun menyetujui, sampai akhirnya kemudian setiap